Halo Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 April 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilih pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenaan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak. Ya, anggap ini sebagai reading for fun, dan bacaan ini juga bisa vice versa. Oke, Cancer. Ada children, older, light, and love, dan juga builder. Ya, kamu kayak dealing dengan anak-anak, atau mungkin kamu butuh membangkitkan inner child kamu lagi supaya lebih excited, lebih gembira di dalam menjalani hari-hari kamu, aktivitas kamu, pekerjaan kamu, supaya nggak membosankan. Mungkin kamu harus membangkitkan inner child kamu, misalnya mendengarin musik sambil bekerja, atau mungkin kamu butuh energi anak-anak nih, supaya kamu lebih positif, lebih bersemangat, butuh motivasi dari anak-anak. Kadang-kadang ya, kita butuh healing itu dengan memeluk anak-anak aja udah cukup. Okay, although you have a book inside of you that wishes to be expressed, make the time to write it. Ya, kamu mungkin sekarang butuh menuliskan secara gamblang unek-unek kamu, perasaan kamu, pendapat kamu, pandangan kamu mengenai diri kamu dan juga dunia terhadap kamu. Ya, dengan menulis ini adalah cara kamu untuk mendapatkan kelegaan hati dan pikiran. Ya, ini adalah cara kamu untuk nge-healing. Healing orang itu beda-beda ya. Ada dengan main musik, ada dengan menulis. Kalau saya malah campur-campur. Karena saya orangnya suka bosanan sih, orangnya nggak bisa monoton di satu bidang. Jadi ketika saya hari ini healing saya mungkin main musik, besok ya painting, besoknya lagi harus kayak jalan-jalan gitu ya. Mungkin hal-hal tersebut, apa yang menurut kamu butuhkan pada saat-saat tertentu, itu yang kamu lakukan. Nah, kalau saya ngelihatnya di minggu ini mungkin kamu akan lebih memfokuskan diri kamu untuk menulis, membuat catatan. Light and love. Okay, your purpose is to bring divine healing light and love to this world. Kamu pengen memberikan pencerahan terhadap orang-orang di sekitar. Kamu mungkin pengen menjadi kayak ini ya, you want to save the world gitu. Kayak kamu kayak ingin menyelamatkan dunia, atau kalaupun nggak bisa menyelamatkan dunia secara global, seenggaknya memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan untuk orang-orang di sekitar kamu lewat pengetahuan, pengalaman, ya. Builder, your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishments. Ya, kamu memiliki energi builder, sosok pejuang yang berusaha membangun dari nol, dari fondasi yang tadinya nggak ada ya jadi ada gitu ya kan. Ya, dan ini bisa disebut sebagai trendsetter ya kan, atau the pioneer, atau the innovator, ya orang yang pertama kali di bidang tertentu, atau mungkin ada bidang tertentu yang ingin kamu bangun, innovate menjadi sesuatu yang baru, dan itu adalah sosok builder. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu yang ada di sini. Untuk Cancer, ups, tak kenapa ya, saya agak lambat ngambilnya. Soalnya ketika saya ambil, saya asik kepikiran ke dapur. Tak kenapa. Oke, Ace of Wands. Ace of Wands, a Tower, Three of Pentacles. Ada bentuk kerjasama di sini, bentuk kontribusi, take and give. Kamu akan memberikan yang terbaik jika orang-orang sekitar kamu memberikan yang terbaik juga. Demikian juga sebaliknya, orang-orang di sekitar kamu juga akan memberikan yang terbaik ketika kamu memberikan hal yang sama. Dan ada Tower, ada sesuatu yang kayak katastrofi, ada sesuatu yang surprising, mengejutkan.
Yang mengejutkan di sini banyak hal ya, bisa positif, bisa negatif, sesuatu yang menguntungkan atau malah sebaliknya. New beginning, birth, new ideas, creation, seperti muncul ada ide, ada inspirasi, atau mungkin kamu mendapatkan hadiah dari orang terdekat kamu, yaitu partner kerja kamu. Saya ngerasa seperti ada beberapa di antara kamu mendapatkan hadiah. Ada juga beberapa di antara kamu lewat teman-teman kamu ya, kamu mendapatkan inspirasi. Nggak sengaja misalnya teman kamu ngomong gitu, ternyata itu memberikan kamu ide untuk berkarya. Mungkin untuk konten kamu, atau mungkin untuk ide jualan kamu. Dan kamu ingin segera mengaplikasikannya. Segera take action gitu. Sangat-sangat excited, kamu seneng gitu dengan ide baru itu. Ya jangan ragu-ragu, udah langsung maju aja gitu ya kan. Ya, atau beberapa di antara kamu ada nih yang ditawari pekerjaan atau promosi ya. Ya, kamu dipromosikan untuk misalnya ngerjain suatu project, jabatan baru, pekerjaan, kamu ragu-ragu, aku bisa apa enggak ya? Aduh, gimana ya? Aku ambil apa enggak gitu. Ya. Tapi kayaknya ini bagus nih untuk kamu ya, kalau kamu uh, ambil, kamu jalankan. Kamu mungkin ragu-ragu karena kamu terlalu detail menganalisa jauh gitu. Kalau kita terlalu detail, kadang-kala itu jadi membuat kita takut, khawatir gitu, ragu ya. Oke, untuk ordernya, untuk order ada Queen of Cups, ada The Hangman, dan juga Page of Swords. Kayaknya kamu akan lebih menunda deh di sini. Kamu tunda. Udah, aku kayaknya harus observasi lebih jauh lagi deh kayaknya. Aku harus belajar lebih jauh lagi deh ini kayaknya. Karena aku nggak mau buru-buru nanti terjadi kesalahan. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi aku rugi di dana, rugi di waktu. Kayaknya harus ku pelajari dulu deh, ku pantau dulu deh perkembangannya gitu ya kan. Oke, beberapa di antara kamu mungkin ada suatu proyek yang udah dijalankan. Ya, kamu udah menjalankan proyek itu bersama dengan partner kamu. Tapi sembari dikerjain, sembari kamu juga melihat perkembangannya. Ini ada perkembangan apa enggak? Ya, dan beberapa di antara kamu mungkin perkembangannya nggak terlalu signifikan ya. Karena memang di dalam mengerjakannya nggak terlalu signifikan. Karena ada the hangman di sini. Ya, mungkin cenderung tergoda, terlalu banyak menganalisa, terlalu banyak berhenti. Jadi ujung-ujungnya ini nggak bisa dikejar cepat. Ini bisa signifikan hasilnya kalau secara signifikan ini terus dilaksanakan. Saya ngerasa seperti ada project nih. Kalau terus-terusan dikerjain gitu ya, di-push dia, maka akan nampak hasilnya. Tapi kalau ditunda-tunda, seperti ada penunda-penundaan di sini. Kalau ditunda-tunda ya hasilnya juga jadi tunda-tunda gitu ya kan. Oke, light and love. Untuk light and love-nya, ada Eight of Swords. Ya, kamu pengen menjadi kayak I want to save the world. Aku pengen menyelamatkan dunia. I want to be the inspiration. I want to inspire them. Aku pengen menginspirasi mereka, memberikan motivasi terhadap orang-orang bahwasanya hidup ini kita harus begini-begini. Karena aku udah pengalaman. Aku pengen berbagi pengalaman supaya mereka nggak seperti aku. Mungkin itu yang kamu inginkan gitu ya. Dan kamu berusaha menyampaikannya lewat sosial media, lewat konten-konten kamu. Tapi pada saat yang bersamaan juga kamu di sini dealing dengan situasi emosional yang the moon. Ini the moon nih. Ini emosi kamu kadang nggak nentu. Ya, kabut. Di awal kamu ngerasa bahwa, ini bakalan fantastis, ini bakalan luar biasa. Kayak kamu ngelihat masa depan kamu, sesuatu hal itu juga bakalan bagus hasilnya. Tapi karena ada the moon,
Ini cenderung menghambat ini tadi ya, motivasi itu nggak lancar dia. Seperti pipa air. Kalau pipa air ini kan tidak ada penghalang di dalam, maka air akan berjalan lancar. Air itu ibarat motivasi. Kamu sudah memiliki plan, project ada, partner kerja ada, udah ada semuanya gitu. Modal ada, materi ada gitu, ada support gitu. Tapi motivasi kalau nggak ada dari dalam diri sendiri, susah gitu ya kan. Nggak berjalan lancar dia. Karena apa? Ada misalnya kain lap di dalam itu atau mungkin ada lumpur tanah di tengah-tengah pipa itu, jadi membuat air itu kadang lancar, kadang enggak gitu ya, terhambat, enggak leluasa. Nah, lumpur tadi itu ibarat demun ini tadi. Jadi ujung-ujungnya, ya udahlah, gara-gara ini nih gitu ya, udah berhenti aja dulu sebentar gitu. Jadi ujungnya ada kayak penundaan-penundaan, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda proyek. Kamu ada keinginan misalnya untuk uh, membuat konten tapi tunda terus, membuat ide konten seperti ini tapi tunda terus, ya kan? Terlalu banyak berpikir di sini nih, dan yang dipikirin itu hal-hal negatifnya. Oke, untuk builder Wheel of Fortune, ada Wheel of Fortune, Five of Swords, dan juga Five of Pentacles. What the heck? Saya ngerasa beberapa di antara kamu kayak ngerasa, oke, aku punya partner sih memang, tapi kayaknya mereka nggak bisa aku andalkan. Kamu ngerasa mereka nggak bisa kamu andalkan. Selalu bertentangan gitu. Vibrasinya di sana nggak cocok. Oke, aku punya teman kerja nih, satu tim ada, tapi kita itu nggak pernah sejalan pemikirannya. Ini yang buat aku kayak, udahlah malas. Aku nggak semangat lagi. Terserah mereka lah, mau gimana, mau hasilnya juga gimana, terserah lah. Jadi gitu. Wheel of Fortune ini. Ya, awalnya semangat banget, tapi ada sesuatu hal tiba-tiba, dan kamu jadi, udah, kok nggak semangat lagi, udah deh. Udah aja dulu, udah lihat aja dulu waktu yang tepat. Nanti kalau aku mood, ya udah aku lakukan. Kalau nggak mood, nggak usah. Itu dia. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.